Selamat pagi umat-umat Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama mengikuti sermon today. Sebelum kita memulainya, mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah di mana kami rindu memulai hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu dimanapun kami berada, kami mohon Tuhan mengurapi kami. Biarlah hati, jiwa dan pikiran kami, roh kami tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini banyak sekali ya kita dapatin orang-orang mengalami ketidaktenangan dalam pikiran, perasaan, kehendak. Udah mulai gak fokus dalam hidup. Karena apa? Karena tekanan. Karena apa? Karena himpitan, baik itu di dalam pekerjaan, ekonomi, rumah tangga, studi, dan mungkin dalam masalah pribadi. Ya, pribadi entah dengan sesama atau kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini Tuhan mengingatkan firman Tuhan di dalam Mazmur 62. Di situ berbicara mengenai Mazmur dari Raja Daud. Di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan lewat Mazmur dari Raja Daud bahwa bagaimana kita dapat mengalami ketenangan ya di tengah-tengah pergumulan yang kadangkala datang kepada kita tuh nggak kulonwon ya, orang Jawa bilang nggak kulonwon. Ada aja yang datang, ada aja yang menekan kehidupan kita. Nah, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. Karena waktu kita dekat dengan Tuhan, maka ketenangan itu akan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ketenangan yang bagaimana ketika kita dekat dengan Tuhan? Nah, kalau kita sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar, kita melihat dari bahasa aslinya, ternyata kata ketenangan yang kita dapat ketika kita dekat dengan Tuhan itu memiliki salah satu arti adalah menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalami ketenangan di tengah-tengah gejolaknya hati kita, pikiran kita dengan tekanan yang begitu rupa? Ternyata firman Tuhan sudah mengajari kita. Dari Raja Daud. Raja Daud ini bukan seorang pribadi yang tanpa tekanan kehidupannya, dia dikejar-kejar, mau dibunuh dan banyak hal yang dia alami. Tapi satu kunci di mana dia mengalami kemenangan ketika dia dekat dengan Tuhan, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya hari-hari ini, adakah kita memiliki waktu untuk menanti-nantikan Tuhan? Ataukah menanti-nantikan Tuhan hanya menjadi nomor kesekian dari waktu yang telah Tuhan berikan full buat kita? Tapi pagi hari ini ketika kita duduk tenang dalam sermon today, saya percaya setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Ada ketenangan ketika kita dekat dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Ya, seperti Raja Wali, mereka berlari tidak menjadi letih, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Hidup kita bukan berarti tanpa tantangan, tapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kekuatan, ada power yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi bagaimana kita hidup berkemenangan? Kita mau menanti-nantikan Tuhan. Karena itu pagi hari ini, mari kita mulai hari kita dengan kita menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Suatu hari yang indah ketika kami memulai bersama-sama dengan Tuhan. Bukan karena tidak ada tantangan, tapi karena kami tahu ketika kami mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kami, kami duduk di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Disitulah kami mendapat kekuatan baru untuk menghadapi hari ini, memulai hari ini dengan penuh kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, segala perkara cakap kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.